Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Fitri Ramadhani dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, yaitu latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda, makna Sumpah Pemuda, dan peran saya dalam membangun bangsa ini. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingnya persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan diri sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kesatuan. Masa ini menjadi titik awal bangkitnya kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda II menyatakan bahwa persatuan harus dibangun atas persamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Yamin menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Yang kedua yaitu makna Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan dan kemudian diwujudkan sebagai semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia. Ini merupakan salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Ketiga, yaitu menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, juga menandakan bahwa kepentingan nasional lebih diutamakan dibanding kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peran saya dalam membangun bangsa ini. Saya memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa ini. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan perubahan lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju arah yang lebih baik di masa depan. Dan selain melakukan perubahan, saya sebagai pemuda Indonesia wajib menjaga eksistensi bangsa Indonesia di kancah dunia, serta selalu dapat memberikan kesan yang baik di mata dunia. Selain itu, juga seharus memajukan pendidikan. Itulah tadi beberapa hal yang saya dapat sampaikan mengenai Sumpah Pemuda dan peran saya sebagai pemuda bangsa Indonesia. Saya harap kita semua bisa menjadi pemuda-pemuda yang mampu menjadi generasi penerus bangsa yang baik.